Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kita baca kitab Siyam sampai kepada ucapan penulis kitab hafizahumullahu ta'ala tentang mas'alatu thaniyah. Al-mas'alatu thaniyah as-siyamul mustahab, puasa-puasa yang sunnah, yang seorang dianjurkan untuk melaksanakan puasa-puasa tersebut. Kata penulis hafizahumullahu jami'an, min hikmatillahi azza wa jal wa rahmatihi bi'ibadihi, termasuk hikmah Allah Ta'ala yang lagi maha mulia, lagi maha agung, wa rahmatihi, dan juga kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, an ja'ala lahum minat tatawwu'i ma yumathilul fara'id, dia telah menjadikan hal-hal yang sifatnya sunnah seperti hal-hal yang wajib. Wa dzalika ziyadatun fil ajr wa thawabi lil 'amilin. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Semisal, cuman beda dari segi pahala. Dan fungsinya hal-hal yang mustahab di situ adalah ziyadatun fil ajr, tambahan pahala bagi mereka orang-orang yang mau mengamalkan amalan tersebut. Wa jabran lin naqs wal khalal alladhi qad yatra'u 'ala al fariidhah. Ini yang pertama, tambahan pahala. Yang kedua adalah untuk menambal hal-hal yang sifatnya kurang, atau mungkin ada hal-hal yang dikatakan merusak ketika seorang melaksanakan puasa wajib misalnya, maka disempurnakan dengan puasa yang sunnah. Ketika seorang kurang misalnya dalam salat yang wajib, maka disempurnakan dengan salat yang sunnah. Faqad sabaqa ma'ana, telah berlalu bersama kita itu, annal fara'idha takmulu minan nawafil yaumal qiyamah, bahwasanya hal-hal yang wajib, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan disempurnakan. Tukmal minan nawafil, akan disempurnakan dengan hal-hal yang sifatnya sunnah yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Wal ayyamul lati yustahabbu siyamuha hi, di antara hari-hari yang seorang dianjurkan untuk berpuasa padanya itu, bisa kelihatan, awalan siyamu sittati ayyamin min Syawal, puasa-puasa yang dianjurkan di dalam syariat al-Islam, yaitu 6 hari pada bulan Syawal. Li hadits Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shama ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan. Sebagian para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menyatakan bahwasanya di sini ada syarat. Syaratnya itu man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, berarti sempurna, tidak separuh-separuh, tidak hutang. Artinya kalau dia masih punya hutang, maka bayar dulu hutangnya, baru dia bisa mengamalkan hadis setelahnya. Man shoma Ramadan, siapa yang sempurna Ramadannya. Thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia iringi puasa Ramadan tersebut dengan 6 hari daripada bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, maka seperti puasa sepanjang tahun, maka dia seperti mendapatkan puasa sepanjang tahun. Ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, puasa Ramadannya harus dia sempurnakan, dan ini lebih baik. Tapi sebagian para ulama yang lainnya
mereka tidak mempersyaratkan hal tersebut, karena dalam hadis ini tidak disebutkan secara gamblang man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Selama dia sudah puasa pada bulan Ramadan, maka dia masuk ke dalam kategori seorang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun pernah, beliau tidak bisa membayar mengqadha puasa Ramadan kecuali pada akhir daripada bulan menjelang Ramadan, yaitu Sya'ban. Beliau tidak bisa menunaikannya kecuali pada bulan Sya'ban, disebabkan karena repotnya, sibuknya beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti diakhirkan, dan hal tersebut tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu terbuka pintunya bagi mereka yang punya hutang Ramadan, kemudian dia ingin masuk atau dia ingin berpuasa di bulan Syawal, ingin mendapatkan keutamaan 6 hari, puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia boleh untuk berpuasa pada bulan Syawal tersebut. Cuman yang lebih berhati-hati dan lebih baik, tentu lebih utama sesuai dengan konteks hadisnya, maka sesuai dengan apa yang dipahami oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dia sempurnakan puasanya terlebih dahulu. Kalau dia punya hutang 3, maka dia bayar dulu ketika masuk bulan Syawal, hari kedua misalnya, hari ketiga, hari keempat, dia sempurnakan hutangnya. Kalau dia punya hutang 3, maka dia bayar dulu 3. Setelah itu baru dia masuk puasa Syawal 6. Karena sesuai dengan konteks hadisnya. Seperti apa konteks hadisnya? Yang pertama, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, berarti sempurna. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, sempurna. Kemudian konteks yang kedua yaitu kana kasiyamid dahr, maka dia seperti puasa dahr. Kenapa dikatakan puasa dahr? Puasa sepanjang tahun. Karena man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, maka siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka kami akan bayar kebaikan tersebut dengan hitungan minim 10 kali lipat kebaikan. Itu hitungan minim, 10 kali lipat kebaikan. Kalau Ramadan dikategorikan sebagai 30 hari, ditambah Syawal 6 hari, berarti 36 hari. 36 hari dikalikan 10 berarti 360 hari. Bukankah itu sepanjang tahun? Bukankah itu bilangan sepanjang tahun, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun? Karena itu lebih mencocoki kepada konteks hadis. Yang pertama, dia berpuasa pada bulan Ramadan sempurna. Kalau dia mendapatkan sempurna bulan puasa pada bulan Ramadan, berarti dia telah berpuasa 30. Diiringi dengan 6 hari pada bulan Syawal, berarti 36. Dikalikan 10 kebaikan, berarti 360 kebaikan. Bukankah itu seperti seorang yang berpuasa selama 1 tahun? Karena itu siapa yang memiliki hutang pada bulan Ramadan dan dia ingin mendapatkan keutamaan 6 hari dalam puasa Syawal, maka yang paling terbaik adalah hendaknya dia tunaikan dulu Ramadannya, dia qadha puasa yang dia batal pada hari tersebut, kemudian dia masuk padanya puasa Syawal. Wallahu a'lam bissawab. Masuk pada poin yang kedua. Athani, poin yang kedua yaitu siyamu yaumi Arafah li ghairil hajj, puasa pada hari Arafah, berarti tanggal 9. Dan puasa ini khusus bagi mereka orang-orang yang tidak beribadah haji. Puasa ini dikhususkan bagi mereka orang-orang yang tidak berhaji. Adapun mereka orang-orang yang berhaji, maka mereka memiliki tuntunan secara khusus, yaitu Nabi SAW, beliau tidak berpuasa pada hari Arafah ketika beliau sedang haji. Kenapa demikian? Nanti akan disebutkan hikmahnya. Qala al-muallifun li hadithi Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, puasa sunnah Arafah ditetapkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Abu Qatadah. Beliau katakan qala Rasulullah SAW, beliau katakan siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, yakni 9 Dzulhijjah. Ahtasibu 'ala Allah,
Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yukaffira sannata allati qablah. Itu pahalanya, keutamaannya menghapus dosa selama setahun yang telah berlalu. Tentu dosa-dosa kecil. Kenapa diartikan kok dosa-dosa kecil sementara dosa-dosa besar kok tidak terhapus? Karena dosa besar perlu padanya at-taubat. Taubah. Seorang perlu taubat. Wasannatul lati ba'dahu, bukan hanya setahun sebelumnya, bahkan menghancurkan dosa-dosa setahun setelahnya. Berarti orang ini mendapatkan keutamaan terhapuskannya dosa selama 2 tahun. Kembali saya ingatkan, dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Karena dosa-dosa yang besar seorang wajib untuk padanya bertobat, dan kalau kaitannya dengan manusia dia wajib untuk minta dihalalkan kalau itu ada manfaat baginya seperti harta, maka dia wajib mengembalikannya. Ammal hajju fala yusannu lahu siyamu yawma arafah, siyamu yawmi arafah. Adapun mereka para haji, orang-orang yang menunaikan haji, maka mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Kenapa demikian? Yang pertama, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalikal yaumi wan nasu yanzuruna ilaihi. Yang pertama, kenapa para haji mereka tidak berpuasa pada hari Arafah? Yang pertama karena tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari itu tidak berpuasa, dan bahkan manusia pun menyaksikan bagaimana beliau minum ketika hari Arafah. Wali'annahu aqwa lil hajji 'ala al-ibadati wad-du'a fi dzalikal yaum. Seorang yang sedang berhaji ketika mereka tidak berpuasa pada hari tersebut, bukankah itu menjadikan dia lebih kuat? Karena haji bukan hal yang ringan ya. Bukan suatu hal yang ringan, harus berjalan, harus antri, berdesakan dengan sekian banyak manusia, cuaca yang sangat panas. Apabila mereka berpuasa maka mereka akan menjadi lemah karenanya. Manakala mereka tidak disyariatkan puasa, tidak disyariatkan puasa pada hari tersebut, maka ini akan memberikan tambahan kekuatan bagi mereka untuk beribadah, untuk berdoa, untuk zikir, karena mereka harus wukuf di Arafah pada hari tersebut. Itulah hikmah daripada al-Islam, rahmatan lil alamin. Thalithan, sekarang poin yang ketiga, jenis daripada puasa-puasa yang disunnahkan untuk dikerjakan. Siyamu yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura. Puasa Asyura itu puasa pada 10 Muharram. Faqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya. Beliau ditanya tentang puasa Asyura. Apa keutamaan puasa tersebut? Faqala ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang yang mengerjakan puasa pada hari tersebut, puasa 10 daripada 10 Muharram, maka Allah akan gugurkan dosanya selama setahun yang telah berlalu. Wa yustahabbu siyamu yawma qablahu aw yawma ba'dahu. Dan disunahkan bagi mereka orang yang puasa pada tanggal 10 Asyura, bagi mereka untuk berpuasa hari sebelumnya atau hari setelahnya. Berarti bukan hanya Asyura, bahkan Tasu'a, tanggal 9 Muharram, dan juga tanggal 11 Muharram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lain baqaitu ila qabil, seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, la sumanna tasi', aku akan benar-benar berpuasa pada tanggal 9-nya. Dari sini kita mendapatkan informasi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi ketika beliau di Madinah, maka beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal tersebut. Kemudian ditanyakan, kenapa kalian berpuasa? Kemudian mereka katakan, hadzal yaum, hari ini adalah hari di mana
nasarallahu Musa alaihissalam, Allah selamatkan Musa, Allah menangkan Musa dari Fir'aun. Kan itu mereka berpuasa syukran lahu, sebagai bentuk syukur kami kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi kami daripada kejaran Fir'aun. Ketika Nabi SAW mendapatkan informasi dari orang-orang Yahudi bahwasanya hari Ashura 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam dimenangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari kejahatan Fir'aun, maka Nabi pun mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa, kita itu lebih layak untuk mengikuti, untuk mensyukuri apa yang telah Allah lakukan kepada Musa alaihissalam dari kemenangan yang Allah berikan kepada beliau. Karena itu Nabi SAW amara al-muslimina bisiyam, maka Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari tersebut. Dan Nabi SAW, suatu hal yang diketahui bagi mereka para penuntut ilmu, bagi mereka orang-orang yang mengetahui sunnah, bahwa saya tidaklah Nabi SAW mengetahui Yahudi atau orang-orang yang kafir atau musyrik di mana mereka melakukan suatu amalan, pasti Nabi SAW akan menyelisihi amalan-amalan mereka. Itulah toleransi Nabi Muhammad SAW, tidak mau sama dengan mereka, tidak mau sama seperti orang-orang musyrik, tidak mau sama seperti orang-orang Nasrani, tidak mau sama juga seperti orang-orang Yahudi. Beliau ingin beda sendiri, ingin menunjukkan Islam itu istimewa, enggak seperti Yahud, enggak seperti Nasara. Karena itu di dalam Al-Quran sebaik-baik surat Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Apakah jalan yang lurus? Bukan jalan orang-orang yang kau murkai Yahud, bukan pula jalan mereka orang-orang Nasrani. Islam beda sendiri, enggak seperti mereka, enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, umat yang adil, umat yang pertengahan. Karena itu Nabi SAW enggan seperti orang-orang Yahudi, tidak mau sama sekali seperti atau mirip dengan ibadahnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa di Madinah pada tanggal 10 Muharram, maka Nabi SAW mengatakan lain baqaitu ila qabil, hai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, seandainya tahun depan aku masih hidup. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi nggak tahu di bumi mana beliau akan meninggal. Karena beliau katakan lain baqaitu, seandainya aku masih hidup. Kapan? Ila qabil, sampai tahun depan. Berarti Nabi nggak tahu perkara yang gaib. Beliau nggak ngerti kapan beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau berazam, kalau tahun depan saya masih diberikan umur oleh Allah tabaraka wa taala, la asumanna tasi', aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Berarti dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mewujudkan apa yang didambakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didambakan oleh Nabi? Nabi mendambakan seandainya tahun depan masih hidup, beliau akan berpuasa pada tanggal 9. Karena itu sebagian para ulama mereka berpendapat untuk berpuasa tanggal 9 dan juga 10 sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Apakah harus tanggal 11 juga? Kita lihat ya, apa kata penulis? Waliqaulihi, dan juga ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu, puasalah kalian sehari sebelumnya, berarti tanggal 9, aw yawman ba'dahu, atau sehari setelah Ashura, berarti tanggal 11. Khaliful Yahud, selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi, janganlah kalian sampai serupa seperti mereka, semisal seperti mereka, mirip kayak mereka. Selisihilah supaya kalian itu beda sendiri. Akan tapi hadis ini hadis yang lemah,
bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang benar hadis ini adalah hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang sanad periwayatannya itu berhenti sampai sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti ucapan Abdullah bin Abbas, bukan ucapan Nabi. Dan Nabi atau ucapan Abdullah bin Abbas pun di sini pilihan, bukan anjuran untuk berpuasa semuanya. 11 atau 9, 10, 11. Lihat kalimatnya. Sumu yauman qablahu. Berpuasalah kalian sehari sebelumnya. Berarti tanggal 9. Kalimat au itu pilihan. Itu namanya takhir. Pilihan. Kalau kau terluputkan pada tanggal 9, maka silahkan lakukan ba'dahu, lakukan pada hari yang ke setelah Asyura, berarti hari yang ke 11. Yang penting menjadi titik persoalan, khaliful yahud, selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi. Maka yang paling tepat dalam permasalahan ini adalah ketika seorang puasa Asyura, maka cukup padanya untuk berpuasa sebelum Asyura, yaitu tanggal 9 dan 10. Namun bagi mereka orang-orang yang tidak sempat atau mungkin karena ada uzur safar dan berat bagi untuk berpuasa pada tanggal 9, maka dia berpuasa pada tanggal 10, dia sanggup untuk menunaikannya dan dia bisa lakukan setelah tanggal 10, yaitu tanggal 11-nya. Dia telah mendapatkan hikmahnya, itu menyelisih orang Yahudi. Wallahu a'lam bissawab. Soal permasalahan, kalau tanggal 9 nggak bisa safar, tanggal 10 bisa dia, walhamdulillah puasa dia. Tanggal 11 safar lagi, dia nggak bisa berpuasa. Apakah dia harus berpuasa pada tanggal 12, 13? Maka itu bukan suatu hal yang lazim. Jawabannya bukan suatu hal yang lazim. Cukup dia berpuasa pada tanggal 10 dengan niatan dia ingin berpuasa pada hari setelahnya. Ternyata dia ada uzur, maka bukan suatu hal yang lazim, bukan suatu hal yang harus mesti untuk dia lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi cukup pada tanggal 10. Jika terluputkan pada tanggal 9, tanggal 11, sehari atau setelah daripada Asyura, maka bukan suatu hal yang dituntut seorang untuk berpuasa pada hari ke-12 dan 13, tidak. Wallahu a'lam bissawab. Poin yang keempat, shaumul itsnain wal khamis min kulli usbu'. Yang keempat adalah jenis puasa Senin dan juga puasa Kamis. Min kulli usbu', dan ini terjadi pada setiap minggunya, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kenapa dia puasa Senin Kamis? Perlu kita rujuk kembali kepada poin yang pertama ya, rukun puasa. Rukun puasa itu apa? Yang pertama, dia menahan makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua apa? Niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, niatnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya ulang permasalahan ini? Karena ada sebagian mereka manusia yang ketika berpuasa Senin dan Kamis ingin mendapatkan ilmu, yang ilmu tersebut bukan ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya, tapi ilmu-ilmu kebal, ilmu bisa melakukan ini, ilmu bisa melakukan itu, maka itu bukan taqarrub namanya. Lihat ya, kenapa Nabi SAW puasa Senin Kamis? Kita lihat sebabnya. Apa sebabnya? Li hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, disyariatkannya puasa Senin dan Kamis berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis Tirmidzi ya, dan disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra, Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yataharra itu terus menerus, continue. Apa yang beliau lakukan? Yataharra siyamul itsnain wal khamis. Beliau itu selalu continue, komitmen dengan puasa Senin dan Kamis. Jadi jika Anda puasa Senin dan Kamis, untuk apa Anda berpuasa? Anda tahan lapar Anda tahan haus Anda, pembatal-pembatal puasa Anda tahan, semuanya tidak Anda lakukan dalam rangka mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang Anda harus perhatikan. Tidaklah Anda melakukan satu aktivitas ibadah kecuali dalam rangka mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara Rasul Anda, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda salat atau kenapa Anda puasa Senin Kamis? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Senin Kamis. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan pensyariatan puasa Senin Kamis itu pun dikeluarkan atau terdapat padanya hadis yang lain, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'ridu a'malu yaumal itsnain wal khamis. Dalam hadis Tirmidzi, Nasai dan juga Abu Daud disebutkan bahwasanya pada setiap Senin dan juga Kamis amalan-amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yu'rida 'amali wa ana sha'im. Pada hari Senin dan juga pada hari Kamis adalah hari di mana Allah angkat amalan-amalan yang saleh yang dilakukan selama satu minggu. Anda melakukan amalan yang saleh pada waktu Selasa, Rabu, maka hari Kamis diangkat. Anda melakukan amalan saleh pada hari Jumat, Sabtu, Ahad, maka pada hari Senin terangkat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan yang saleh. Dan kelak amalan-amalan tersebut akan Allah tunjukkan kepada setiap hamba. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Akan ada waktunya, akan datang harinya di mana masing-masing jiwa mereka akan mendapati seluruh amalan-amalan kebaikannya muhdara, hadir, dipaparkan, ditunjukkan, disodorkan pada hari tersebut, muhdara, dalam keadaan ada di hadapannya. Wa ma 'amilat min su', adapun orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang negatif, tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'idan, maka jiwa tersebut akan sangat mengharapkan kepada Tuhannya, ya Allah, jauhkan aku dengan dia dengan jarak sejauh-jauhnya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah ingatkan kepada manusia, hai manusia, jangan berurusan dengan Allah. Allah ingatkan kalian, jangan coba-coba untuk berurusan dengannya. Wallahu ra'ufun bil ibad. Ketahuilah Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Karena itu jangan coba-coba untuk bermaksiat kepadanya. Jangan coba-coba meninggalkan kewajibannya, kewajiban yang ditetapkan olehnya, karena kalian akan berhadapan dengan amalan kalian. Jangan berurusan dengannya. Allah nasihatin supaya kita jangan berurusan dengannya, karena kita sendiri yang akan menanggungnya. Kalau kebaikan, maka kebaikan itu untuk kita. Kalau keburukan, na'udzubillah, maka keburukan itu tidaklah kembali kecuali kepada pelakunya. Fa uhibbu an yu'radu amali wa ana sha'im. Dan aku pengen, dan aku suka jika dipaparkan amalanku, diangkat amalanku, ternyata
ketika aku ditunjukkan oleh Allah akan amalan-amalan yang aku lakukan, ternyata aku dapati diriku sedang berpuasa. Amalan diangkat, puasa, amalan diangkat, puasa, amalan diangkat, puasa, puasa dan puasa. Ini semangatnya Nabi Muhammad SAW terhadap amalan yang saleh. Dan Nabi SAW memberikan solusi kepada umatnya, bahwasanya setiap Senin dan Kamis itu adalah amalan-amalan saleh diangkat oleh Allah. Dan ini pun dikuatkan dalam hadis Muslim, ya. Dalam hadis Muslim di mana Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan bahwasanya pada setiap Senin dan Kamis itu diangkat amalan yang saleh, dan juga pintu-pintu langit pun terbuka pada hari tersebut. Wa istaghfar, dan diampuni liman la yusyriku billahi syai'an. Allah mengampuni hamba-hamba yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti Senin dan Kamis yang pertama diangkatnya pintu atau diangkatnya amalan-amalan yang saleh. Yang kedua, pada hari Senin dan Kamis itu pun terbukanya pintu-pintu langit karena amalan saleh terangkat, dilaporkan pada hari itu. Yang ketiga, orang yang mengesahkan Allah, ahlu tauhid, pada hari Senin, pada hari Kamis mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 keutamaan pada Senin dan Kamis. Cuman ada juga ancaman bagi mereka orang-orang yang berselisih, bagi orang yang saling membenci satu dengan yang lain meskipun dia ahlu tauhid. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwasanya Allah berfirman, anziru hadain, berikan tunda untuk 2 orang ini, kana bainahuma syahna, karena 2 orang ini terjadi perselisihan antar keduanya. Anziru hatta yastaliha, orang ini ditunda ampunannya. Perhatikan ya, setiap Senin dan Kamis ahlu tauhid, orang yang beribadah hanya kepada Allah semata, tidak beribadah kepada selain Allah, dia akan mendapatkan ampunan. Kecuali ahlu tauhid yang senang gelut, yang senang berantem, yang senang ribut-ribut satu dengan yang lainnya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Anziru hatta yastaliha, tunda, pending ampunan untuk mereka sampai 2 orang yang bersengketa ini, sampai 2 orang yang berselisih ini islah. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jauhi keributan, jauhi permusuhan, jauhi hal-hal yang akan mendatangkan kebencian, tinggalkan. Jangan Anda menjadi penyebab orang membenci Anda, dan janganlah Anda membenci manusia tanpa hak. Jadi ini ya, jelas ya hikmah kenapa puasa Nabi SAW melakukan puasa Senin dan Kamis. Beliau menginginkan kalau ketika beliau diangkat amalan solehnya, beliau mendapati dirinya, mendapati catatan amalannya ternyata penuh dengan amalan yang saleh, yaitu puasa diantaranya. Dan terkait dengan keutamaan Senin dan Kamis, seorang yang mungkin seorang nggak sanggup berpuasa kontinu setiap Senin dan Kamis, karena setiap manusia itu mendapatkan kekuatan yang berbeda-beda, maka man lam yudriku kulluh lam yutraku kulluh, siapa yang nggak bisa mendapatkan semua, ya jangan ditinggal semua. Kata seorang penyair, jika Anda tidak bisa mendapatkan semuanya, jangan ditinggalin semua, ambil yang bisa Anda lakukan. Maksudnya, jika Anda nggak bisa puasa Senin dan Kamis, masuklah lewat pintu sholat. Sholat duhanya misalnya diperkuat. Hari biasa, Selasa, Rebo, duhanya cuma 2 rakaat misalnya. Tapi kalau Senin Kamis upayakanlah 12, kalau nggak bisa ya 8, kalau nggak bisa ya 6, upayakan beda di hari Senin dan Kamis. Kenapa demikian? Karena terangkat amalan yang saleh pada hari tersebut. Jika Anda nggak bisa masuk lewat pintu puasa, Anda nggak bisa masuk lewat pintu sholat, ya latihlah diri Anda untuk bersedekah. Sedekah hari Senin, sedekah hari
Kamis, karena amalan Anda itu diangkat. Dan bukankah suatu hal yang membahagiakan ketika Anda mendapati catatan amalan tersebut penuh dengan kebaikan-kebaikan? Jika Anda nggak bisa masuk lewat pintu sedekah, maka ketahuilah banyak amalan-amalan soleh yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda nggak bisa melaksanakan puasa Senin Kemis, Anda juga tidak bisa maksimal masuk lewat pintu sholat. Demikian pula Anda tidak memiliki kemampuan untuk masuk lewat pintu sedekah, upayakanlah Anda mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, khusus Anda upayakan pada hari Senin dan Kamis. Kalau masih nggak bisa juga, upayakan jangan pernah Anda menjadi orang yang suka mengganggu. Tahan diri Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua, puasa pada hari Arafah, khusus bukan orang-orang yang haji. Yang ketiga adalah puasa Asyura, yang tepatnya 9 dan 10. Yang belum sempat puasa 9, 10, 11. Yang nggak bisa 9 dan 11, maka nggak apa-apa 10. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah taala. Kemudian yang keempat adalah puasa Senin dan Kamis. Kemudian kita masuk poin yang kelima, yaitu siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari pada setiap bulannya. Puasa 3 hari pada setiap bulannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, puasa 3 hari selama 1 bulan. Di dalam 1 bulan dia puasa 3 hari saja. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, sum minasy-syahri 3 ayyamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, puasalah engkau di dalam 1 bulan selama 3 hari. 3 hari di dalam 1 bulan. Misalnya bulan Rajab 3 hari, Sya'ban 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Karena kebaikan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan minim, dibalas dengan 10 kebaikan yang semisal. 1 kebaikan dikalikan dengan 10 kebaikan. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Bukankah yang demikian itu seperti puasa sepanjang tahun, sepanjang masa? Pernah nggak kita puasa sebulan penuh, sebulan penuh, sebulan penuh? Kan sulit. Tapi apabila kita setiap bulannya cuma 3 hari, 1, 2, 3 dikalikan 10 kebaikan, berarti kan seperti 30 hari. Bulan depan 3 lagi, tuh 2, 3 dikalikan 10, bukankah 30 hari? Jika Anda termasuk orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berpuasa, maka puasalah 3 hari pada setiap bulannya. Jika Anda komitmen, maka berarti Anda seperti orang yang berpuasa sepanjang masa. Karena kebaikan dikalikan dengan 10 kebaikan. Kemudian diantaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, awsani khalili. Khalil adalah yang paling dikasihi. Bukan hanya dicintai, tapi yang paling dikasihi, nomor 1. Kalau Habib itu adalah kecintaan, tapi kalau Khalil itu adalah kekasih yang tidak ada yang semisal dengannya. Itu Khalil. Karena itu kita panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan Habibullah, tapi kita panggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalilullah. Karena derajat Khalilullah yang pertama adalah derajat yang Allah berikan kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hadis Bukhari Muslim berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Law kuntu muttakhidan khalilan lattaqattu Abu Bakrin khalilan." Kalau aku boleh
mencari atau menjadikan seseorang sebagai kekasih yang paling aku cintai, aku jadikan Abu Bakar. Manusia yang paling aku kasihi, Khalil. Akan tapi Allah, qad ittakhadhani Allahu khalilan kama ittakhadallahu Ibrahima khalilan. Akan tapi Allah telah menjadikan aku sebagai makhluk yang paling dikasihi, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai makhluk yang paling dikasihi. Karena itu enggak pantas bagiku untuk menjadikan kekasih dari kalangan manusia. Tidak. Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan kedudukan dari Allah sebagai Khalil, manusia yang paling dikasihi oleh Allah. Ini yang pertama. Kalau kita panggil beliau dengan Habibullah, berarti kita telah menurunkan derajatnya. Kita telah menurunkan derajatnya, dan itu suatu hal yang tidak pantas. Kalau Khalil itu enggak semua orang dianggap oleh Allah sebagai Khalil. Tapi kalau Habib, banyak orang-orang yang dianggap oleh Allah Habib dalam artian cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang suka bertobat. Orang yang bertobat satu apa dua? Bukankah banyak? Siapa mereka? Orang-orang yang Allah cintai. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Siapa mereka? Orang-orang yang berwudu. Satu atau dua? Bukankah banyak? Karena itu Khalil itu lebih tinggi derajatnya. Kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku bithalathin, dengan 3 wasiat. Yang pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, 3 hari puasa pada setiap bulannya. Wasiat khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah dan juga umum untuk umatnya. Yang kemudian yang kedua, rakatai duha, 2 rakaat salat duha. Hadis ini memberikan pelajaran buat kita bahwasanya satu, disyariatkannya salat duha. Kemudian di sini pun disebutkan bahwasanya jumlah minimal rakaat minimal pada salat duha adalah 2 rakaat. Sebagai ucapan Abu Hurairah, wa raka'atay duha, aku mendapatkan wasiat dari Nabi 3 hal. Yang pertama adalah aku diwasiatkan untuk menjaga puasa 3 hari setiap bulannya, kemudian 2 rakaat salat duha. Kemudian yang ketiga, an utira qabla an anam, dan aku diperintahkan untuk menegakkan salat witir sebelum aku tidur. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk menegakkan salat witir sebelum tidur? Di antara hikmahnya, Abu Hurairah itu penghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat secara umum pun suka dengan hal-hal daripada ilmu-ilmu dari Allah dan Rasulnya. Cuma di sisi lain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah sebagai pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat kepada beliau, yang beliau pun tinggal bersama ahlus suffah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat semangatnya Abu Hurairah terhadap hadis dan mengingatkan Abu Hurairah supaya tidak terkalahkan dengan salat malam, dan memerintahkan untuk menegakkan salat witir sebelum beliau tidur. Wa yustahabu an takuna al-ayyamul bid, dan dianjurkan 3 hari ini di awal atau di akhir, maka diterangkan di sini dianjurkan untuk menegakkan 3 hari puasa pada setiap bulan, itu di ayyamil bid, di hari pertengahan. Wahia, hari keberapa saja itu? Ats-tsalits asyara wa rabi' asyara wal khamis asyara, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15 pada setiap bulannya. 13, 14, 15 Rajab, 13, 14, 15 Sya'ban. Li hadits Abi Dzarrin, kenapa ditentukan 13, 14, 15? Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana minkum sha'iman minasy syahr falyasum thalathal bid.
siapa di antara kalian yang berpuasa pada setiap bulannya, maka hendaknya berpuasalah pada hari atau 3 hari pada setiap bulannya al-bidh, yang pertengahan. Kapan pertengahan tersebut? Pertengahan tersebut yaitu 13, 14, 15. Ini yang ditentukan oleh mereka para ulama dari tafsir atau syarah daripada hadis, falyasum thalatha al-bidh, puasalah pada 3 hari yang tengah yaitu 13, 14, 15. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Albani, dikeluarkan oleh siapa? Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, dan disahihkan oleh Syekh Nasir Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Demikian, wallahu taala alam bissawab. Buat teman-teman, rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan bertanya lewat via Instagram atau via Facebook. Apa yang mudah bagi kita untuk menjawabnya, insyaallah taala kita akan menjawabnya. Demikian, wallahu taala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.